Saiki ayo dibar nih saiki nang kene. Sebentar, nggak usah banyak-banyak ngotot-ngototan. Kita rundingkan. Saya datang ke sini itu atas undangan guru sampean. Katanya pengen bertemu sama saya sebelum Ramadan kemarin. Dan sekarang sudah lewat Ramadan. Sekarang saya melayani untuk bertemu. Dan ternyata guru sampean tidak berani bertemu sama saya. Ora iso, saiki kalahno aku dhisik. Santai, slow. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang duel oleh seorang dukun santet murid dari Mbah Sumpil. Sang dukun tidak terima, Gus Nur Samsun menantang sang guru dukunnya. Dia kemudian berbalik menantang Gus Nur Samsun. Sebelum Gus Nur Samsun menghadapi gurunya. Lalu apakah yang akan terjadi ketika Gus Nur Samsun berduel dengan dukun yang sok merasa hebat ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini malam ini kita menerima undangan sahabat-sahabat. Saya mendatangi undangan dari dukun. Saya berpenampilan seperti ini nih sahabat. Wes, mantap. Wih. Jadi sahabat-sahabat, mulai sekarang kita kalau action berbek dukun selanjutnya kita akan terus berpenampilan seperti ini, berpenampilan metal preman. Saya tidak akan pakai sarung lagi. Dan saya akan terus pakai pakaian preman seperti ini. Biar leluasa gerakan saya. Oke sahabat-sahabat, seperti biasanya tidak lupa kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa al-khamsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li-khamsatun udfi biha haral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabanahuma wa fatimah li-khamsatun udfi biha haral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabanahuma wa fatimah. Assalamualaikum Mbah. Sopo kowe teko kene? Saya orang Mbah. Sampean apa yang mengundang saya datang ke sini? Apa kowe sing jenenge GNS kuwi? Ya, saya namanya GNS Mbah. Kenapa? Kowe sing arep nantang guruku. Loh, siapa yang juga yang menantang guru sampean? Kowe nantang guruku. Wani-wanine teko kene. Siapa guru sampean? Guruku Mbah Sumpil. Sahabat yang berbahagia, seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, bahwa beberapa waktu ini, Gus Nur Samsun melancarkan sebuah misi untuk mengejar dan membuat perhitungan dengan seorang guru dukun santet yang bernama Mbah Sumpil. Yang mana, Mbah Sumpil yang katanya ingin menghabisinya itu, ternyata melakukan cara licik dalam menjalankan misinya. Yaitu ketika Mbah Sumpil melayangkan tantangan duel kepada Gus Nur Samsun. Dukun Sumpil itu kemudian menyuruh dukun lainnya untuk bertarung melawan Gus Nur Samsun. Bahkan, dia juga membayar para dukun tersebut agar bisa mengalahkan dan menghabisi Gus Nur Samsun. Dan beruntung, Gus Nur Samsun selalu berhasil mengalahkan sang para dukun suruhan Mbah Sumpil tersebut. Namun Gus Nur Samsun tidak merasa puas. Dia tidak ingin dipermainkan Mbah Sumpil begitu saja. Karena itulah dia berinisiatif untuk berbalik mencari Mbah Sumpil itu. Namun keberadaannya yang misterius membuat Gus Nur Samsun cukup kesulitan untuk menemukannya. Dan sepertinya, dukun Sumpil sengaja melakukan strategi kucing-kucingan untuk menghancurkan Gus Nur Samsun.
Sebab itulah Gus Nur Samsun tidak ingin terburu nafsu untuk menemukan sang dukun licik itu. Sampai kemudian ada seorang dukun yang kemudian menelepon dirinya. Dukun tersebut mengaku murid dari Mbah Sumpil, dan dia ingin menantang duel dengannya. Dan karena ditantang duel dukun yang mengaku murid Mbah Sumpil itulah, Gus Nur Samsun dengan senang hati meladeni tantangan itu. Juga dengan harapan, siapa tahu sang dukun tersebut bisa menunjukkan keberadaan Mbah Sumpil. Maka bertemulah Gus Nur Samsun dengan sang dukun murid Mbah Sumpil di sebuah tempat di pinggiran hutan ini. Gus Nur Samsun berkata kepadanya, "Mengapakah sang dukun ingin menantang duel dengan dirinya?" Dukun itu pun mengatakan bahwa dia tidak terima, karena Gus Nur Samsun telah berani mengejar-ngejar guru dukunnya. "Bukankah Mbah Sumpil yang malah ingin menghabisi dirinya?" kata Gus Nur Samsun. "Itu benar, dan biar itu dilakukan oleh para murid-muridnya dulu saja. Mengapa tidak Mbah Sumpil saja yang langsung berduel untuk mengalahkan dirinya?" tanya Gus Nur Samsun lagi. Mbah Sumpil saat ini sedang bermeditasi di suatu tempat untuk menyempurnakan ilmunya. Dan saat ini cukuplah muridnya yang mencoba melawan dan menghancurkan Gus Nur Samsun. Para dukun suruhan Mbah Sumpil sudah ada beberapa yang Gus Nur Samsun kalahkan. Bahkan dari mereka seperti ada yang sekarat meregang nyawa. Apakah sang dukun tidak takut bernasib seperti mereka? Dengan sombongnya dukun itu mengatakan, dia sudah menguasai seluruh ilmu yang diajarkan gurunya. Baginya, sudah cukup ilmunya itu untuk bisa mengalahkan Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel dengan sang dukun murid Mbah Sumpil tersebut? Dan akankah misinya berhasil sesuai yang diharapkannya? Silahkan disaksikan videonya sampai akhir cerita. Kowe wis wani-wani teko kene kudu nglangkai aku ya arep ketemu guruku. Kalau memang guru sampean pengen bertemu sama saya, menantang saya, sebenarnya bukan saya yang menantang, tapi guru sampean pengen ketemu sama saya. Dan kenapa sampean yang ketemu, bukan guru sampean? Di mana guru sampean? Guruku isik meditasi. Meditasi golek apa? Hah? Nyempurnakno ilmu. Oh, nyempurnakno ilmu. Ilmu apa? Ilmu nggo ngalahno awakmu. Ilmu untuk mengalahkan saya. Kenapa harus tantangan? Buat apa? Kenapa? Guru sampean itu kenapa? Pengen ketemu sama saya, pengen mengalahkan saya itu kenapa? Kalau memang dia berani, kenapa nggak ketemu langsung sekarang? Kenapa harus sampean yang mewakilkan? Jarine awakmu wong sekti. Kudu Saya- nglangkai aku. Saya nggak sekti. Jadi gini, Mbah. Guru sampean Mbah siapa namanya? Mbah Sumpil. Mbah Sumpil. Oke. Terus sekarang bisa nggak panggilkan guru sampai untuk bertemu saya? Langkah ono dhisik aku yen arep ketemu guruku. Selalu seperti itu ya dukun-dukun itu. Kalau seharusnya guru sampean itu bernyali, harusnya langsung bertemu saya, bukan melewati muridnya. Hah? Yen kowe iso ngalahno aku, kowe baru iso ketemu guruku. Oh, ngono. Guruku isik meditasi. Ya. Kenapa sampean yakin banget menantang saya? Kowe sing jarine wong sekti. Aku ora sekti, aku iso luwe kok. Ora sekti. Wis ora usah okehan ngomong. Aku ora kakean ngomong, cuman kekakean ngecaprak. Ngomong wae ora nenteki. Saiki ayo dibarne saiki nang kene. Sebentar, nggak usah banyak-banyak ngotot-ngototan. Kita rundingkan. Saya datang ke sini itu atas undangan guru sampean. Katanya pengen bertemu sama saya sebelum Ramadan kemarin. Dan sekarang sudah lewat Ramadan. Sekarang saya melayani untuk bertemu. Dan ternyata guru sampean tidak berani bertemu sama saya. Ora iso, saiki kalahno aku dhisik. Santai, slow. Jangan marah-marah. Ya, Yen kowe wani ayo. wani Langkah apa? ono aku. Oh, ngono. Ya. Cari tempat, Faris. Silakan. Kalau memang pengen duel sama saya, silakan. Ora usah okehan ngomong kowe. Oh, gitu. Nanti apa untungnya saya apabila saya menang? Yen menang kowe iso ketemu karo guruku. Yen ora iso kowe kudu nyembah marang aku lan guruku. Oh, nyembah. Saya itu nyembah hanya sama Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia.
Buat apa? Walaupun sampean sakti, guru sampean sakti ya, saya tidak mau menyembah manusia. Buat apa? Ora usah kakean ngomong. Santai, Mbah. Slow. Saya sudah lama sekali saya itu nggak bergerak, Mbah. Sudah nggak olahraga. Sombong kuwi, Li. Ayo. Bukan sombong. Memang sudah. Saya sudah lama memang, Mbah. Tidak, aduh, saya pakai jurus mabuk. Jadi selama Ramadan itu saya nggak gerbek dukun, Mbah. Nggak tarung-tarung. Yang artinya sudah pegel-pegel semua badan saya. Ya, sahabat-sahabat. Wis ora usah kakean ngomong, iki diapain pungkasane itu? jurusku. Oh, mau langsung pungkasan. Tak mono tok nyalimu. Ilmumu jare wong sakti sak mono kuwi. Silakan keluarkan pungkasannya lagi. Saya pengen mencoba. Berapa lama sampai belajar sama yang namanya Mbah Sumpil itu berapa lama? 6 tahun. Baru 6 tahun. Saya loh kemarin belajarnya gitu. Ya, silakan. Wis. Ora usah kakean ngomong. Ayo tokno kabeh ilmumu. Oke. Saya akan terpaksa melayani sampean. Keluarkan pungkasan, maka saya juga akan mengeluarkan pungkasan saya. Ora usah kakean ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mau apa? Sampai mau apa? Sampai mau main fisik? Sampai mau main fisik? Hah? Ilmu sampean sudah saya buang, sampean nggak bisa apa-apa. Sekarang tunjukkan di mana guru sampean. Di mana guru sampean? Siap. Kulo. Hah? Kulo kalah. Iya. Sampean sekarang sudah kalah. Sekarang di mana guru sampean? Ayo tak anterke nang guruku. Guruku nang meditasi nang kono. Dari sini berapa kilo? 2 kilo. Wah, jauh. Kita buat pingsan dia supaya dia nggak kabur. Takutnya dia bilang pengen nunjukin tempatnya gurunya. Setelah tangan saya lepaskan dari tubuhnya, takutnya langsung kabur lari. Strateginya adalah kita buat pingsan dulu. Setelah itu kita sandra dia, kita bawa dia, kita ikat kaki tangannya, lanjut kita cari gurunya. Setuju ya, Faris? Ya Gus, gitu aja Gus. Nanti sering kabur lagi. Iya, udah pingsan dia. Kita ambil tongkat komando dulu. Ya Gus. Ambil dulu tongkat komandonya. Coba deh Faris. Ya, Di sana itu ada apa itu? Tempat dia silat tadi itu ada apanya? Coba dicari dulu. Nggak ada apa-apa Gus. Hah? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Matikan semua itu. Jadi para dukun-dukun, kalian percuma mau pakai ilmu tenaga dalam, mau pakai fisik, ya percuma. Bukannya saya sombong tak kabur atau apa, karena suatu kebatilan tidak akan menang melawan suatu kenyataan yang sebenarnya.
alias sesuatu yang kebenaran. Jadi di mana di situ diselimuti dengan kabut hitam atau diselimuti dengan hawa nafsu, maka di situ tidak akan ada kekuatan di hadapan Allah. Kalau kita mau jaya, kalau kita mau menang, kalau hidup kita mau sejahtera, ringan langkah kita, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah, mintalah perlindungan sama Allah, mintalah bantuan sama Allah. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah edukasi yang penuh dengan ketulusan dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan tinggalkanlah sisi negatifnya. Dan tentunya kami juga sangat berharap video yang kami sajikan ini bisa memberikan kebaikan, juga petunjuk yang lurus bagi pemirsa dan para sahabat semuanya. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.